singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hoirul Baria dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 3A dari Universitas Sultan Mahmud Hasanuddin Banten. Kalian ada yang tahu nggak sih saya di sini mau ngapain? Pasti nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini saya akan membahas video tentang teknologi dengan berjudul Kamera dari Masa ke Masa. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih kamera pada zaman dulu itu apa saja? Nah, kalau sudah ada yang tahu, semoga ilmunya menambah dan menambahkan wawasan dan jangan sampai terpeleset. Dan yang belum tahu, jangan berkecil hati, jangan bersedih, karena di sini di video ini saya akan membahas tentang kamera dari masa ke masa. Sebelum lanjut ke videonya juga, jangan lupa untuk kalian semua di subscribe, komen, and like. Sejarah kamera. Kamera memegang peran penting dalam sejarah kehidupan manusia. Lewat kamera, sejarah bisa diketahui dengan lebih jelas, dibuktikan dengan keberadaan foto serta video. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah kamera, teknologi yang digunakan terus mengalami peningkatan. Di zaman dulu, hanya ada foto hitam putih. Saat ini, keberadaannya tergantikan oleh foto digital yang penuh dengan beragam warna. Di masa lalu, teknologi kamera begitu sangat sederhana. Alih-alih menghasilkan foto dalam bentuk digital, para fotografer di masa lalu mengalami kesulitan besar dalam menemukan metode untuk mencetak foto. Namun, berkat penemuan-penemuan yang diperoleh secara bertahap, teknologi kamera menjadi lebih canggih. Kamera dari masa ke masa. Saat ini, hampir setiap orang memiliki kamera, entah kamera DSLR, kamera mirrorless, kamera saku, kamera video, kamera polaroid, hingga kamera pada ponsel, HP atau smartphone mereka. Di zaman yang serba digital dan canggih seperti sekarang ini, kamera mengalami perkembangan yang begitu pesat, dramatis dan sangat cepat, sehingga berkat perkembangan teknologi dalam dunia digital sekarang ini, khususnya kamera, banyak kemudahan yang kita rasakan. Sekarang di era yang segala sesuatu serba digital termasuk kamera, hampir semua orang memiliki kamera digital, termasuk kamera yang ada di HP atau di ponsel-ponsel kalian. Nah, jika Anda pecinta fotografi, mungkin Anda akan menggunakan kamera setiap harinya, entah itu untuk memotret kejadian sehari-hari, pemandangan, ataupun momen-momen khusus dan penting, misalnya acara perlombaan, perayaan ulang tahun, pernikahan, dan momen-momen penting lainnya. Nah, yang selanjutnya itu yang kita tunggu-tunggu, kamera di zaman dahulu itu yang pertama ada kamera obscura. Menurut sejarah, kamera pertama kali ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Pada zaman itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Kamera ini dikembangkan dengan konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya yang kemudian mampu menghasilkan gambar. Sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham atau Al-Hazen, pada zaman sebelum Masehi tercatat bahwa konsep ini telah ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Mozi pada zaman sebelum Masehi. Nah, ini teman-teman, seperti ini contoh kamera pada zaman dahulu, yaitu kamera obscura. Bisa kita lihat baik-baik ya. Selanjutnya, untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, sang fisikawan muslim ini lalu menyusun Al-Bait Al-Muslim atau lebih dikenal dengan nama kamera obscura atau kamar gelap. Buku karangan Al-Haytham Al-Hazen ini kemudian dipelajari oleh ilmuwan barat seperti Joseph Kepler 1571 sampai 1636 Masehi. Joseph Kepler lalu meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar, sebuah prinsip yang digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern. Setelah itu, Robert Boyle 1627 sampai 1691 Masehi mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil tanpa kabel, jenis kotak kamera obscura pada 1665 Masehi. 900 tahun kemudian, perangkat dari penemuan Ali Al-Haytham atau Al-Hazen ini, plat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. Nah, selanjutnya ada bentuk kamera Daguerre tipes dan Calotypes.
Hampir 900 tahun setelah ditemukannya kamera obscura pada tahun 1937, Joseph Nippos yang berkebangsaan Prancis menemukan konsep fotografi yang praktis, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Di dalam sebuah kotak kecil, yang di dalam lubang cahaya, ia menambahkan pelat tembaga dan perak yang ditambahkan dengan uap yodium sehingga kamera generasi ini lebih sensitif terhadap cahaya. Setelah dilakukan eksposur pada kamera, gambar kemudian terbentuk melalui uap merkuri dan larutan natrium klorida. Joseph Nipoe bekerja sama dengan partnernya Louis Daguerre yang menemukan kamera ini. Kemudian mematenkan penemuannya dengan memberi nama kameranya dengan nama mereka sendiri. Setelah muncul daguerreotypes, Henry Fox Talbot menyempurnakan proses terbentuknya gambar dan berhasil menjual holotipe pada sekitar tahun 1840-an. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat sendiri contoh kamera daguerreotypes. Selanjutnya ada kamera dry plates atau plate kering. Kamera plat kering mulai digunakan orang semenjak tahun 1857. Kamera yang satu ini merupakan buah karya dari Desire van Monhoven. 14 tahun kemudian, kamera plat kering ini dimodifikasi oleh Richard Leach Maddox yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih baik dalam hal pengambilan gambar. Perjalanan kamera Collodion terus bergulir hingga pada tahun 1878 saat ditemukannya emulsi gelatin yang mampu meningkatkan sensitivitas kamera, sehingga kamera bisa mengambil gambar secara lebih spontan. Nah, saat-saat itulah tuh dimana tripod dan alat bantu kamera ini tidak terlalu dibutuhkan untuk mengambil gambar. Sebuah kamera berukuran kecil yang memiliki berat yang sedang dan bisa dipegang dengan tangan kosong mulai tercipta. Nah, untuk contoh kamera plat kering ini seperti ini teman-teman. Ya, bisa kita lihat sendiri kameranya bentuknya gimana. Oke, untuk selanjutnya, kamera Kodak dan kamera film. Anda yang lahir di tahun 80-an atau 90-an pasti pernah mengenal atau melihat kamera yang menggunakan roll film di dalamnya yang kemudian bisa dicetak menjadi sebuah foto. Ya, kamera Kodak namanya. Sebenarnya, pengembangan kamera ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya, yaitu semenjak tahun 1885 oleh George Eastman yang dimulai produksi film kamera, yang kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun 1888 sampai 1889. Kamera film tersebut ia dinamakan Kodak, yang kemudian mulai diperkenalkan kepada publik dan masyarakat sejak tahun 1888. Kamera ini lebih canggih lagi dari sebelumnya karena hanya terdiri dari satu buah lensa fokus dan satu shutter speed. Sampai akhirnya, di akhir abad ke-19, Eastman telah berhasil membuat berbagai model kamera film, termasuk kamera berbentuk kotak dan kamera lipat. Meski kamera Kodak ini berhasil membuat fotografi menjadi semakin terjangkau bagi banyak kalangan, kamera plat masih banyak digunakan orang kala itu karena kualitasnya yang lebih baik. Untuk bersaing pun dengan kamera roll, kamera plat zaman itu dilengkapi dengan majalah untuk menahan beberapa plat sekaligus. Ini bentuk contoh kamera Kodak pada zaman dahulu. Selanjutnya juga ada kamera berbentuk berjenis kompak kamera dan Canon. Siapa sih yang nggak tahu kamera Canon? Pasti kita juga udah tahu ya. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera kompak yang diteliti oleh Oscar Bernack di Leeds. Bernack menggunakan film 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualitas yang sangat baik. Akhirnya, pada tahun 1913, terbentuklah prototipe Urlea kamera 35 mm yang tertunda pengembangannya karena adanya Perang Dunia Pertama. Setelah beberapa kali mengalami pengembangan fitur, kamera Urlea mulai dijual luas ke publik pada tahun 1923. Konsumen menggunakan kamera tersebut merasa sangat puas dan menyambut baik inovasi kamera yang satu ini. Dari sinilah kemudian muncul perusahaan pembuat kamera saingan Urlea, yaitu kamera Canon yang perusahaannya berpusat di Jepang. Canon juga membuat kamera dengan film wide 35 mm yang kemudian bersaing ketat dengan Urlea.
Kamera yang dibuat di negara matahari terbit itu kemudian menjadi sangat populer setelah berakhirnya Perang Korea yang membuat veteran Jepang banyak membawa kamera ini ke Amerika Serikat. Tentunya, hingga kini, Canon terus berinovasi memproduksi berbagai jenis kamera canggih lainnya. Sehingga sampai saat ini pun bisnisnya masih berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Ini salah satu contoh kamera Canon yang sudah ada di zaman dahulu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kamera TLR dan SLR. Wah, kalau misalkan SLR sih kita udah mengetahuinya ya, udah pasti tahu. TLR merupakan akronim atau singkatan dari Twin Lens Reflex, sementara SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Kamera TLR ini mulai dibuat oleh Franket dan Heideck Rolleiflex pada 1928. Kamera TLR ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu, sebelum diciptakannya kamera SLR. Sementara kamera SLR sebagai pengembangan lebih lanjut dari TLR mulai diproduksi semenjak tahun 1933 yang diperkenalkan oleh Leica Exat. Kamera SLR kompak pertama kali menggunakan 127 roll film. Hal ini diikuti 3 tahun kemudian oleh penemu barat dengan menggunakan kamera SLR film 35mm jenis Canon Exat. Secara umum, kamera TLR dilengkapi dengan dua lensa objektif dengan panjang fokal yang sama. Satu lensa berfungsi untuk tujuan mengambil gambar, sementara lensa yang lainnya berguna untuk menangkap bayangan yang telah masuk ke lensa pertama. Sementara pada SLR, hanya terdapat satu lensa saja yang sudah dikombinasikan dengan sensor gambar digital. Kamera SLR dipopulerkan oleh perusahaan Jepang yang bernama Asahi Optical, yang pertama kali meluncurkan kamera SLR 35mm yang dinamakan Asaflex pada tahun 1950-an. Beberapa pembuat kamera dari Jepang lainnya mulai memasuki pasar kamera SLR, termasuk Canon, Yasha, dan Nikon. Nikon memasuki pasar kamera SLR dengan nama Nikon F dengan kualitas hasil potret yang sangat baik, jadikannya begitu populer kala itu. Seri F bersama dengan seri sebelumnya yakni seri S dari kamera SLR tersebut membuat reputasi Nikon sebagai pembuat peralatan kamera profesional berkualitas semakin melejit. Nah, ini bentuk contoh kamera SLR. Pasti teman-teman semua juga udah pada tahu ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada kamera analog. Kamera analog mulai muncul pada tahun 1981 dari Sony Mavica, singkatan dari Magnetic Video Camera. Ini adalah kamera analog pertama yang mencatat sinyal piksel terus-menerus sebagai mesin rekaman video. Kamera elektronik analog selanjutnya yang muncul di tahun 1986 bernama Canon RC701. Canon pertama kali menjadi produsen kamera yang mampu memotret perlombaan di event olahraga akbar, Olimpiade 1984, yang juga memiliki andil dalam mencetak foto Yomiuri Shimbun dalam surat kabar Jepang. Di Amerika Serikat, Canon RC701 menjadi kamera pertama yang digunakan dalam publikasi di Amerika Serikat, khususnya untuk reportase live dalam USA Today untuk pertandingan baseball World Series kala itu. Satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata kamera analog ini kurang mendapat respon baik karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang mahal hingga $20, kualitas gambar yang buruk dibandingkan dengan kualitas kamera film, dan kurangnya printer terjangkau yang berkualitas pada saat itunya. Kamera elektronik analog pertama yang dipasarkan ke konsumen adalah Canon RC250 Expo pada tahun 1988. Sebuah kamera analog ini yang terkenal yang diproduksi pada tahun yang sama adalah Nikon QV1000C yang dirancang sebagai kamera untuk pers dan tidak ditawarkan untuk dijual bebas ke publik. Yang dijual ke pers pun hanya beberapa ratus unit saja. Dapat merekam dalam skala putih abu-abu dan mampu dicetak dalam surat kabar yang sama persis dengan kualitas film. Tampilan kamera saat itu juga sudah menyerupai dengan kamera digital single lens reflex atau DSLR kamera modern. Gambar yang ada juga sudah bisa disimpan dalam format disket video atau video disk. Namun, seiring perjalannya waktu dan perkembangan zaman, kamera analog kurang mendapat respon atau antusias yang positif dari masyarakat.
karena biaya penggunaannya yang sangat mahal dengan kualitas gambar yang kurang baik. Jika dibandingkan dengan kamera lain pada umumnya, sekarang ini aplikasi kamera analog banyak dipakai untuk kamera CCTV. Ini contoh bentuk kamera analog. Selanjutnya ada kamera digital. Apa sih kamera digital itu? Kamera digital ini berbeda dari jenis kamera pendahulunya, yaitu kamera analog, terutama karena kamera digital tidak menggunakan roll film, tapi mampu menangkap dan menyimpan foto atau video pada kartu memori digital atau penyimpanan eksternal dengan sangat baik dengan resolusi yang lebih tajam. Kamera digital ini termasuk kamera yang Anda pakai pada ponsel sekarang ini adalah kamera yang telah melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Kamera digital sekarang punya kemampuan yang semakin kompleks dan canggih, termasuk kemampuan komunikasi nirkabel seperti Bluetooth, Wi-Fi, infrared, dan seterusnya. Sangat berguna untuk mentransfer data, mencetak, dan berbagi foto, video, file, dan lain-lain. Tapi, tahukah Anda, kamera digital pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jepang yang bernama Fuji di S1P pada tahun 1888 yang menggunakan memori sebesar 16 MB untuk menyimpan data foto-foto yang diambil. Kamera digital pertama yang dipasarkan secara komersil mulai dijual pada bulan Desember 1989 di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji. Sedangkan kamera digital pertama yang tersedia di Amerika adalah 1990 di Caim model 1 yang dinilai gagal mendapatkan respon pasar karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang sangat mahal untuk ukuran kala itu. Kamera hanya mampu memproduksi kualitas gambar hitam putih dengan tingkat resolusi yang rendah. Baik, sekian dari saya, sejarah panjang dari kamera awal, kamera obscura hingga kamera digital pada sampai saat ini yang masih kita miliki. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat kepada kalian semua dan bermanfaat juga bagi saya karena saya di sini juga masih belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan dari segi apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.